Hello, welcome back to Online Seller Daily Life Podcast. Kali ini gue mau ceritain pemikiran gue setelah gue mendengarkan podcast filsafat. Nah, salah satu yang terbesit dalam pemikiran gue adalah kenapa gue bisa mengalami anxiety yang berlebih. Nah, dalam podcast episode ini gue bakal ceritain menurut gue apa sih penyebab anxiety itu? Anxiety itu adalah sebuah kecemasan yang memang diakibatkan oleh hal-hal yang terjadi, faktor-faktor luar, faktor-faktor lingkungan dan lain-lain yang membuat kita jadi cemas berlebih, anxiety attack. Nah, buat kalian yang pengen dengerin, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi kenapa sih bisa muncul adanya anxiety? Pertama, karena gue diberikan kebebasan untuk melakukan apapun. Dan manusia memang diberikan kehendak bebas untuk melakukan apapun. Itu benar ya. Kalian boleh bangun jam berapa, kalian boleh minum apa, makan apa, pakai baju apa, bebas. Kalian boleh buka HP, browsing apa, Instagram kah, YouTube, Twitter, Facebook, dengar lagu di Spotify. Kalian diberikan kebebasan memilih lagu apapun, nonton Netflix apapun. Benar-benar bebas. Nah, kebebasan itu yang tidak bisa dikontrol. Maksudnya apa ya? Jadi kebebasan itu kan pilihannya banyak banget tuh. Saking banyaknya, saking gak terkontrol. Jadi pilihan itu terlalu banyak dan gue jadi gak bisa mengontrol pilihan itu. Bener dong. Jadi pilihan itu terlalu banyak, gak bisa mengontrol datang ke kita. Nah, hal itu menyebabkan gue harus cermat dalam memilih. Kita harus cermat dalam memilih apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Nah, pilihan itu akan membuahkan sebuah konsekuensi tentunya. Dan sebelum memilih, kita akan berekspektasi. Dan kita memilih untuk mempertahankan eksistensi kita. Ribet ya. Jadi ketika misalnya lo milih baju nih pagi-pagi habis mandi, lo milih baju warna hitam. Oke, konsekuensinya adalah ketika lo pergi keluar rumah siang-siang kena matahari, kepanasan. Itu konsekuensinya. Nah, ketika lo pilih baju hitam, lo punya ekspektasi kalau temen lo yang lihat lo atau lo di foto, lo akan jadi lebih kurus. Itu ekspektasinya, oke? Nah, eksistensinya adalah dengan lo pakai baju hitam, lo nggak malu kalau di foto kan? Jadi misalnya lo bikin story Instagram gitu atau bikin posting Instagram demi eksis gitu. Nah, masalahnya adalah itu yang gampang ya, yang hal sepele lah, yang bodoh amat. Walaupun lo kepanasan ya udahlah, lo nggak bakal stres sampai gimana kan. Tapi ketika hal-halnya lebih krusial, lebih penting, lebih berdampak misalnya untuk kehidupan lo berikutnya, atau bisnis yang benar-benar riskan, kepikiran, dan ini akan bikin lo jadi cemas gitu. Apakah konsekuensinya ketika gue ambil ini membuahkan hasil yang bagus atau membuahkan hasil yang buruk? Dan ketika gue memikirkan gue ambil atau enggak, atau pakai ini atau enggak, atau pilihan-pilihan itu terlalu banyak, maka gue akan berekspektasi dong. Ketika gue ambil ini, ekspektasi gue apa? Ketika ambil ini, ekspektasi gue apa? Bahkan gue sempet dengar kalau nggak ada salahnya kita berekspektasi yang negatif, supaya ketika hal tersebut memang jadinya negatif atau buruk, ya kita nggak kecewa. Nah, terus ketika hal itu kita
ambil, kita berafiliasi nggak dengan eksistensi kita? Gak terlalu bingung ya. Ya udah, pokoknya kenapa bisa muncul anxiety? Karena di gua itu mikirnya terlalu banyak ke depan, sehingga terlalu banyak karena pilihannya terlalu banyak. Jadi kayak robot banget. Bayangin lu ada di data, big data yang besar banget. Lu harus di satu titik ada WA, lu ada notification Tokped, notification Shopee, notification grup WA, Instagram. Gue harus apa gitu. Keharusan itu sebenarnya yang bikin adalah diri lu sendiri, oke? Nah, makanya gue jadi terlalu anxious karena terlalu banyak yang harus dikerjakan. Beruntung belakangan ini gue lebih banyak diem, gak ngapa-ngapain. Tapi anxiety gue turun, kecemasan gue turun dengan drastis karena gak ada kegiatan. Karena gak ngapa-ngapain, jadi anxiety-nya turun, oke? Karena gak ada konsekuensinya, gak ada ekspektasinya, dan gue juga gak eksis di dunia maya. Jadi ya udah, ya anxiety-nya gak ada. Itu benar kan? Ini salah juga sih sebenarnya kalau lu nggak ngapa-ngapain, karena ya lu hidup di dunia ini kan lu harus ngapa-ngapain dong. Kalau nggak ya lu mati aja sih. Gitu kan? Gimana coba? Nanti gue akan bahas di episode berikutnya tentang eksistensialisme. Mantep kan? Itu pembahasan gue di topik-topik berikutnya nanti. Nah, jadi apa yang dapat gue simpulkan dengan anxiety pada hari ini adalah gue akan menjalani hidup lebih fleksibel, walk with the flow, lebih slow, tidak berekspektasi berlebihan. Ya jalani hidupnya biasa-biasa aja, gak terlalu banyak, gak terlalu over gitu, supaya gak terlalu capek. Karena lu sendiri yang tahu akan keadaan diri lu. You know what you feel. Ketika anxiety itu muncul, ya nikmatin aja. Dan lu kan bisa bilang kalau oke, sekarang kita bisa breakdown. Gue selalu menyiapkan buku catatan. Setiap tahun gue pasti beli buku 1 kosong itu untuk gue nyatet apapun. Gue catat ide-ide, gue catat supaya kan ya kita bisa ingat lah ya. Gue nggak bakal ingat semuanya kan. Jadi kalau di buku kan bisa lebih ingat, lebih terbaca, lebih visualize gitu, lebih bisa kelihatan nih poin-poinnya apa segala macem, dan lebih bisa dipilah, oh mana yang oke, mana yang konsekuensinya baik, konsekuensinya buruk. Nah itu berdampak baik bagi anxiety gue. Jadi anxiety-nya lebih kalem. Nah, kalau anxiety itu tidak bisa hilang juga, ya udah, lu boleh pakai obat. Obat itu bisa membuat mood lu lebih stabil, otak lu bisa berfungsi dengan lebih baik gitu. Jadi pikiran-pikiran yang acak itu ya, karena diberikan kebebasan memilih, itu bisa lebih terstruktur ketika lu minum obat penenang, lu minum obat otak, obat-obat yang membuat hormon di otak lo itu lebih stabil gitu. Dan ini harus dengan resep dokter tentunya. Lo datang lah ke psikiater gue, namanya Dr. Lenny. Itu adanya di Rumah Sakit Royal atau di Medikids di Greenfield. Janjian aja. Kalau butuh nomor teleponnya, boleh nanti WA gue atau DM Instagram di @_hellomichael. Bisa kontak gue di sana. Oke, thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye.